lagi bersama kita di Pudi Iya, Tabangan di nih. Tabangan. Kita ada di apa namanya? Balai Kota. Balai Kota. Balai Kota. Daerah khusus Jakarta apa daerah khusus ibu kota Jakarta? Daerah Jakarta, daerah. Pokoknya di Jakarta Gitu, pokoknya gitu. gitu. Balai Kota masih abu-abu. Jakarta. Iya. Kita mau ngomongin UCL One. UCL, UCL Liga Champion ya? urusan Citra Land. Urusan Citra Land. Soalnya kan Jakarta, bagian dari Jakarta. Iya. Mall di Jakarta. Di mana? Grogol. Grogol. Kemarin gue tuh kaget tapi gue kecewa memang si Madrid kalah dengan Arsenal ya posisinya. Tapi gue suka sebab Arsenal bangkit nih setelah puluhan tahun. Bangkit. Dulu zaman-zaman Thierry Henry One. Begitu ini ya Arsenal oke lah, gue bilang nggak apa-apa dia kalah dari Arsenal. Kita yang bakal bahas adalah Barca. Enggak, Barca lawan Dortmund. Dortmund tuh. Kalau Jerman itu kalau udah menang terus dia grafiknya. Iya. Eropa begitu. Dortmund semalam menang 3-1. Tapi nggak lolos, tetap nggak lolos ke semifinal. Karena poinnya di leg pertama kalahnya 4-0 sama Barcelona. Oh, dari selisih gol. Selisih gol. Jadi berarti Barcelona yang ini. Yang ke semifinal. Yeah, agregatnya 5-3 jadinya. Oh, tetap ya bagus lah ada dari mana Spanyol ya? Spanyol. Nah, tapi menariknya Pak, di pertandingan semalam itu Dortmund luar biasa banget penampilannya. Dia bisa mendominasi jalannya pertandingan, terus juga kreasi peluangnya lebih banyak di Barcelona, dan Barcelona sepanjang pertandingan cuma punya 2 shoot on target tuh, bayangin coba. Kalau Barcelona loh. Kalau posisinya begitu, berarti kan maksud gue Barcelona belum stabil, Wan. Ya iya. Jadi betul. makanya agak khawatir begitu dia naik ntar kejegal sama yang lain juga gitu. Jadi ada kemungkinan nih karena kan sama lawan Dortmund dia bisa kalah juga. Mungkin Barcelona nggak stabil, efek perang dagang Trump sama Xi Jinping kali ya. Jadi dia gimana gitu. Ada biaya import kayaknya. Ya. Ngeri besok dia dinaikin biaya impor tuh impor pemain. Ngerinya dinaikin sama Trump kan, kita nggak tahu dong. Iya, main dari Eropa nih main ke MLS nih. Iya. Karena lagi Trump lagi mumet kan, impornya gue naikin impor permain nih kan. Benar. Gitu kali. Tapi berarti memang kemarin itu memang dia ngejar sih. Yang gue tahu emang sepak bola Eropa itu lo ketika memang ada kemungkinan lo nggak lolos tapi dihajar juga sih. Tetap profesional sih. Iya sih. Kita nggak begitu. Tapi yang menarik kemarin itu Dortmund ini benar-benar apa ya? Dia nerapin permainan dia terapin sama Barcelona, main possession football dan benar-benar greget banget megang bolanya, terus juga pergerakan antar lininya, para pemain juga oke, di tiap lininya rapi banget. Karena Dortmund memang peringkat 1 di Jerman. Enggak, peringkat 3. 3 ya? Pokoknya 4 besar lah. Yang pertama 1 Munchen, 2 Munchen ya. Leverkusen. Leverkusen. Nah, tapi maksud gue dengan peringkat 3 pun artinya dia sudah kadang-kadang kan gini Wan, di liga lokal lo nggak bagus karena dia hasilnya ke champion atau liga-liga yang lain biasanya begitu kalau gue lihat. Memang akhirnya fokus ke situ sih biasanya. Iya. Tapi ya kalau kita lihat sih ya secara keseluruhan Barcelona sebenarnya di musim ini nih, terutama di tahun 2005 ya, sebelum lawan Dortmund kemarin dia belum terkalahkan sebenarnya. Oh, clean sheet? Enggak, belum terkalahkan. Poin 3 terus ya? 2025 enggak, seri menang. Belum pernah. Tapi sejak kalah sama Dortmund tuh rekornya jatuh, tumbang. Dan Szczęsny pun kiper sementara Barcelona yang datangin kemarin di bursa transfer tengah musim. Kan Szczęsny awalnya udah pensiun dari Juventus, dia nyatain pensiun, tapi di calling Barcelona akhirnya dia mutusin main lagi. Performanya gimana? Dan kemarin kekalahan pertama dia tuh semalam. Lawan Dortmund kekalahan perdana dia sebagai kiper Barcelona. Masuk gol ya? Karena kalah 3-1. Sebenarnya sih kalau gol nggak dianulir 2 gol Dortmund nggak dianulir karena offside itu 5-1 tuh. Kalau 5-1 ya adu penalti. Nggak berarti pertahanannya masih serapu itu dong, Man. Barcelona gitu. Kan Barcelona itu lu bilang tadi belum stabil permainannya. Kalau lagi bagus-bagusan pertahanannya lagi ngedrop pertahanannya ya kayak kemarin lawan Dortmund. Bapuk juga. Apakah lapis kedua? Kan nggak juga kan? Enggak, main inti. Secara kreasi peluang tuh Dortmund kalau di atas 8 deh. Shoot on targetnya 11 berapa gitu di atas 5 apa shoot on targetnya, peluang emasnya tuh. Tapi ya gue nggak yakin kalau dia sampai terus kalau begini kondisinya ya, ceritanya begini nggak bisa kejegal dia sama tim yang lain. Ya, dan ini Barcelona kalau salah nungguin pemenang Inter lawan Munchen kalau salah nih. Kan Munchen Inter nih, kalau menang atau Barcelona, Madrid sama Arsenal nih yang menang. Madrid masih jalan. Ntar malam kan kalau 3-0. Kemarin kan kalau 3-0. Nah, ini leg kedua, ntar di Oh, ini yang di Bernabeu. Nah, makanya kita lihat nih gimana apakah Madrid nasib sama kayak Barcelona, dia cakap-cakap sama lawannya lagi. Yang gue tahu sepanjang kalau si Madrid ini dia bisa bangkit. Ya. Kadang-kadang memang di tengah musimnya begitu keok dia. Ya. Tapi kalau yang lain tidak secepat itu. Nggak tahu kalau pemain sekarang ya kan, nggak tahu juga kita kayak Vinicius segala macam kan ternyata kan begitu. Si Mbappe aja kan
Ya bisa Tidak bilang kenapa terlalu- Madrid nggak stabil musim ini, lini serang terutama walaupun produktif karena ada matahari kembar. Anjir. Vinicius sama Mbappe. Kalau di Barca siapa, Wan? Di Barca ya Lewandowski. Lewandowski penyerang itunya yang menjadi motornya, yang jadi mesin golnya. Lewandowski bukan udah tua ya? Udah, tapi ya dia kayak Ronaldo makin tua makin tajam, makin kental santannya ibaratnya, makin oke, makin gurih permainannya. Dan disuplai lagi sama Lamine Yamal sama Rafinha yang konsisten sepanjang musim ini mainnya. Waktu dia ngalahin, beda gak formasi dengan waktu dia ngalahin si Dortmund sebelumnya? Sama, tapi lagi karena Dortmund main di kandang satu sisi, di sisi lain dia Oh, udah yang tahu tadi kalah 3-1 itu. yang menang 3-1 nih Oh. semalam nih. Berarti emang faktor kandang. Faktor Kemungkinan kandang juga. sama dia udah tahu nih strategi buat jinakin Barcelona sebenarnya. Terbukti Tapi- 5 gol tapi dibikin. tapi terlambat. Ya, itu dia. Tapi terlambat. Selain terlambat di kandang Barcelona kalahnya kebanyakan. Iya. Kalahnya 4-0. Kalau 6-0 kalahnya kayak timnas kemarin. Ya kayak timnas 17. Iya. 4-1. Iya. 6-1. 6-0, 6-0. Tapi nggak apa-apa, 6-0 masih mending daripada Barcelona dulu pernah kalah sama Bayern Munchen 8-2. Ya kan? Ya dan kalau kita lihat ya di UCL musim ini menarik nih ntar nih di semifinal nih. Berarti masih, kalau gue bilang, gue ralat lagi berarti masih gantung ya, Wan. Karena kan memang mungkin Barca bisa juga bagus. Dan Bisa. bahkan mungkin ketemu Spanyol dengan Spanyol gitu. Lagi-lagi itu dia kunci di lini pertahanan. Kalau lini pertahanan ntar di semifinal mainnya kembali rapuh lagi kalau Dortmund. Kayak sulit ya. Sebelah mana, Wan, kemarin yang ini? Kanan apa kiri? Semuanya. Terus Wah, parah dong. Apalagi sisi back sayapnya ya. Parah dong. Sisi fullback itu ya benar-benar dieksploitasi banget sama Dortmund tuh kan. Parah dong. Penyerang Dortmund sampai bikin hat-trick loh, bayangin aja. Anjing. Satu orang bikin 3 gol ke gawang Barcelona. Ini menjadi momok menurut gua. Momok yang apa ya? Yang nggak oke lah bagi Barcelona. Abis ini Barca lawan kemenangan si Madrid sama Antara si Inter sama Arsenal. Munchen. Inter sama Munchen. Iya. Berarti kalau dia ke si Munchen berarti Kalau Inter lolos ketemu Inter, kalau Munchen lolos ketemu Munchen. Berat dua-duanya. iyalah. Inter Nyonya tua sudah tidak Inter bisa. pun bisa bilang nih salah satu tim bunglon di UCL musim ini. Dia mau pakai formasi mana apa aja bisa. Dia kadang bisa menjadi tim yang ultra Pelatihnya ofensif. siapa sekarang dia? Simone Inzaghi, adanya Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Adanya Simone Inzaghi. Gitu. Mendingan ketemu Munchen dah gue bilang mah daripada ketemu. Biarpun pernah kalah 8-2 ya. Kemungkinan ketemu Munchen dia bisa menang ya, Pak, itu ya. Karena pelatihnya mantan pelatih Pelatihnya. Munchen. Anjing. Yang sekarang Hansi Flick. Oh. Gue bilang mah mendingan ketemu Munchen daripada ketemu Inter. Inter. Karena Inter susah ditebak di Ya, sini. lebih susah lagi kalau ketemu debt collector. Itu susah lagi tuh ya kan. Mata elang. Pindah rumah. Iya, itu dia lebih susah lagi. Nah, menurut netizen gimana nih? Bisa bakal menang ya. Barca lawan si Inter sama si itu Ya, ya. kita lihat nanti kan. Kalau prediksi gue sih masuknya si Munchen nih. Munchen ya. Munchen. Munchen bakal ketemu Karena Barca memang ya. Kalau gue tahu Jerman itu lebih keras daripada Italia Iya, betul. liganya. Jadi udah gue sih ke Munchen, ntar ketemunya sama Munchen dan Munchen sama Barca dong. Sama mungkin ketemu Munchen. enggak ketemu sama Barca. Heeh. Jadi kemungkinan Barca bisa menang ya yang lo bilang tadi karena kan memang pelatihnya bukan Hansi pelatih Flick dia. mantan pelatih Munchen. Jadi udah tahu nih dapurnya kayak gimana. Karena sebelumnya Barca juga udah ngebantai si Dortmund kan dengan angka 4-0 4-0 kan. iya, di Artinya awal. memang dia juga sebenarnya punya kans gitu loh, Wan. Iya. Mungkin karena kemarin faktor kandang lawan segala macam itu. Cakep nih prediksi. Kita nantikan apakah prediksi Papa Jan. Kalau gue memang memprediksikan Munchen yang gol terus nanti lawan Barca. Oh. Kemenangan tetap Munchen sih. Ya. Kalau gue Karena Munchen kan peringkat 1 di Jerman. ya, gue prediksi sih Barca nanti bisa lolos ke babak final sebagai penonton. Itu kalau gue. Thank you banget nih netizen yang udah nonton konten gue Pendeta Abangan sama tamu gue Papa Zizan. Ketemu lagi di konten Pendeta Am berikutnya. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan. Salam olah bola.